Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita dapat berkumpul kembali pada hari ini. Walaupun sudah lama kita tidak bertemu dan tidak bertatap muka, saya berharap saudara sekalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan. Saya juga berharap walaupun kita belum dapat beribadah secara normal, hal itu tidak menyurutkan semangat kita untuk dapat menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk ke dalam saat teduh dan biar kita rasakan hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan angkat pujian, ku percaya janji-Mu. Selamat pagi Tuhan, kami datang kepadamu. Kami ingin mengucap syukur atas kasih setia yang Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Kami tidak khawatir dan takut Tuhan, karena kami percaya ada janji dan kasih setia-Mu selamanya
Selamat pagi saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, baik jemaat GPPI Sejahtera Bandung, juga setiap saudara yang mendengar firman Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita masih bisa diberi waktu untuk mendengar firman Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa, kami memohon Engkau yang akan mengurapi kami, Engkau yang akan senantiasa memberikan hikmat akal budi kepada kami, untuk kami bisa menerima firman-Mu. Setiap firman-Mu boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, karena kami perlu firman-Mu untuk menjalani kehidupan kami ini. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saja. Haleluya. Amin. Ya, di pagi yang cerah ini saudara, pagi yang indah yang dimana kita bisa bersyukur kepada Tuhan kalau kita bisa masih menghirup udara segar. Biarlah kita akan belajar ya tentang kesabaran. Ya. Kita akan melihat bagaimana Tuhan sangat menginginkan kita menjadi orang-orang yang sabar. Ya, tetapi ada kalanya, bukan ada kalanya saja saudara, tapi begitu susahnya kita mencari atau mendapatkan orang yang sabar. Dan Tuhan mau melalui Paulus, yang Paulus mengatakan kepada Timotius dalam suratnya 1 Timotius 6 ayat 11. Paulus mengatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Jadi firman Tuhan judulnya adalah kejarlah kesabaran. Mengapa? Ya. Paulus memberikan nasihat kepada Timotius dan sekaligus juga meminta Timotius untuk menasihati orang-orang yang dipercayakan kepada Timotius. Ya, supaya menjauhi apa saudara? Penyakit bersilat kata, itu yang pertama. Kenapa? Banyak guru-guru palsu yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa, yang mengakibatkan ibadah digunakan untuk memperoleh kekayaan berlimpah-limpah. Ya. Jadi pikiran-pikiran yang seperti itu memunculkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antar orang-orang yang tidak lagi menggunakan pikiran sehat. Itu di ayat 3-5. Ya. Dan yang kedua yang Paulus minta supaya Timotius menasehati orang-orang yang dilayaninya untuk tidak cinta akan uang. Harus menjauhi cinta akan uang. Kenapa? Karena cinta uang membuat orang terjatuh ke dalam berbagai cobaan, berbagai jerat, dan berbagai nafsu hampa. Sehingga mencelakakan dan menenggelamkan orang tersebut ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ya, karena cinta uang adalah akar segala kejahatan yang akan membuat orang menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi kondisi orang-orang di sana adalah kondisi di mana sifat-sifat jelek, dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan, dan orang yang sulit untuk diajak berpikir karena pikirannya itu sesat. Ya, pikirannya tidak sehat. Ya. Bagaimana kita bisa menghadapi orang-orang itu? Dan orang-orang yang seperti itulah yang seringkali membuat kita tidak sabar, saudara. Ya, bagaimana kita bisa melihat atau bisa bergaul dengan orang-orang yang pemarah, yang suka ya meluapkan perasaan kebenciannya sehingga dia marah-marah. Padahal amarah penguasa itu bisa membuat banyak kesalahan-kesalahan. Firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah 10 ayat yang keempat. Supaya ketika amarah penguasa menimpa kita,
jangan kita meninggalkan tempat kita. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya, jadi firman Tuhan katakan dalam Pengkhotbah ini, ya, 10 ayat 4, supaya kita tidak melawan amarah, ya, karena kesabaran justru mencegah kesalahan-kesalahan besar. Ya, jangan diikuti, saudara. Ya, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yakobus bilang, ya, dalam pasal 1 ayat 20. Ya, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amsal katakan itu, saudara. Coba lihat betapa banyaknya orang di sekitar kita yang akan membuat kita atau mengajak kita, menjadikan kita orang yang kurang sabar. Ya, misalnya penipu online, pembohong, orang yang sering menjelek-jelekan orang, mengata-ngatai orang, orang yang sinis, ya, orang yang suka marah tadi, ya, kemudian orang yang cuek, ya, atau orang yang sering mengkritik, ya, dengan kritikan-kritikan yang tidak berbobot, yang cenderung hanya merupakan penghakiman dia terhadap orang lain. Ya, coba lihat, saudara, bagaimana kita selalu diperhadapkan bertemu dengan orang-orang yang demikian. Ya, ada satu buku, ya, judulnya adalah Si Penghisap Energi. Itu isinya adalah bagaimana kita menghadapi orang-orang yang seperti itu. Ya, saudara, Tuhan ingin dalam situasi apapun kita mengejar kesabaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan kesabaran adalah tahan menghadapi cobaan. Berarti tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati. Tabah, saudara. Kemudian yang kedua artinya adalah tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Tapi pagi hari ini kita akan lihat apa yang dikatakan Alkitab mengenai kesabaran. Dalam bahasa Yunani dikatakan yang pertama, kesabaran adalah makrotumia. Makrotumia artinya, ya, panjang sabar, kelunakan, mau menanggung, tabah, tahan menderita, lambat marah. Ya. Sedangkan bahasa Ibrani, jadi ini dalam perjanjian lama, ya, disebut erek. Erek adalah sikap seseorang terhadap orang lain dan mencakup ketidaksediaan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 13 dikatakan, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Ampuni seorang akan yang lain. Ya, kalaupun orang itu menaruh dendam kepada kita. Ya. Jadi Tuhan menginginkan kita supaya kita sabar menghadapi orang-orang yang punya sifat-sifat seperti itu. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 14 juga dikatakan, sabarlah terhadap semua orang. Ya, Paulus menasihati kepada orang-orang Tesalonika supaya bersabar terhadap semua orang. Supaya tidak tawar hati, saudara. Nah, kenapa? Karena kita dikatakan adalah manusia Allah. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah manusia Allah. Ya, kesabaran adalah buah roh. Dalam Galatia 5 ayat 22 dikatakan buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dalam 23, penguasaan diri. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah, manusia Allah,
yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Kita harus mengenakan kesabaran supaya orang bisa melihat buah-buah roh itu hidup di dalam kita. Ya, Paulus katakan kepada jemaat Kolose supaya mereka mengenakan kesabaran. Dalam Kolose 3 ayat 12 ini. Bicara buah roh berarti bicara masalah hubungan. Hubungan dengan siapa? Ada seorang yang menggambarkan atau menjelaskan, memisahkan buah-buah roh yang ada di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 seperti ini. Yang pertama, hubungan dengan Allah, yaitu kasih, sukacita, damai, sejahtera, itu hubungannya dengan Allah. Yang ketiga, hubungan dengan diri sendiri, yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan yang kedua nih, hubungan dengan sesama atau dengan orang lain, yaitu apa? Kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Jadi saudara, biarlah kita mengenakan buah roh, di mana buah roh ini menggambarkan hubungan antara sesama manusia atau dengan orang lain, sehingga kita bisa tidak kehilangan harapan terhadap orang lain. Kita bisa tahan menderita bersama orang lain. Tidak peduli betapa tidak masuk akalnya, atau betapa tidak menyenangkannya, atau betapa sulit diaturnya mereka. Sehingga kita bisa melihat kasih yang ada di bawah tekanan. Ya. Kita bisa menahan diri untuk menghakimi. Jadi kita tidak mau begitu gampang menghakimi. Karena ada harapan bahwa orang yang bersalah itu bertobat. Dan ini sama dengan tujuan Tuhan di dalam kesabarannya, yaitu mengarahkan manusia pada pertobatan dan sukacita. Saudara, buah roh adalah sifat dan karakter Allah. Tadi buah roh adalah yang pertama adalah kasih, saudara. Dan kasih itu sabar. Buah roh juga, saudara. Kemudian ya, sabar adalah satu sifat yang menerima segala cobaan yang datang dengan tenang, tabah, dan tanpa mengeluh. Kalau kasih itu adalah sabar, maka orang itu memiliki sifat mau menerima segala cobaan dengan tenang, tabah, dan tanpa mengeluh. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23:34. Itu dikatakan ketika Tuhan Yesus begitu menderita di kayu salib. Dia memohon Bapanya untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyalibkan Ia. Apakah ini suatu kelemahan? Mau menerima segala cobaan yang datang dengan tenang, tabah, dan tanpa mengeluh. Apakah ini satu kelemahan? Kita lihat, saudara. Orang yang lemah adalah orang yang cepat untuk membalas justru. Ya, kalau dia menerima kejahatan, sesuatu yang jahat terhadap dirinya, maka dia akan cepat juga membalas kejahatan itu. Bahkan dia menyerang. Ya, dia mudah menyerang karena dia merasa tidak aman. Saudara, tidak semua orang memiliki kesabaran. Karena kesabaran dilaksanakan hanya oleh mereka yang besar. Jadi bukanlah satu kelemahan. Ya, karena hanya orang besar yang bisa bersabar atau memiliki kesabaran. Jadi kesabaran adalah satu kekuatan
Ya, kesabaran memerlukan keberanian dan kekuatan untuk tidak membalas luka hati dan hinaan. Sulit, saudara. Ketika kita dihina, ketika kita luka hati kita karena begitu sakit ya menerima hinaan itu. Jadi kita perlu keberanian, kekuatan untuk tetap sabar. Chrysostomus, ya. Dia mengatakan buah roh kesabaran adalah roh yang dapat membalas bila dia menghendakinya, tetapi dia sama sekali menolak untuk melakukan. Dia punya kekuatan untuk bisa membalas apa yang diperlakukan orang lain terhadap dirinya, tetapi buah roh kesabaran itu menolak untuk melakukan pembalasan. Bukankah itu suatu hal yang luar biasa? Jadi hanya orang kuat, orang yang sabar itu ya bisa menyembunyikan perasaan sedihnya di hadapan orang lain serta senantiasa mengukir senyuman secara ikhlas. Dan orang yang kuat dan sabar itu bukan yang selalu menang, ya, tetapi yang bisa tetap tegar saat dalam keadaan terjatuh. Nah, orang yang kuat dan yang sabar itu akan berbahagia. Seperti dikatakan ya, di dalam Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi di dalam dirinya itu, atau dia selalu mengatakan kepada dirinya, sabarlah. Maka perlahan hati akan membaik setelah itu. Ya, wujudnya ketika wujud dari orang-orang yang sabar. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Ya, setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Jadi kesabaran yang kita miliki ya sebagai orang yang kuat itu digunakan untuk bisa menanggung kelemahan orang lain, membuat atau memberikan atau berpikir selalu ya sukacita untuk orang lain, kesenangan untuk orang lain, supaya melalui kebaikan atau kesabaran yang kita berikan ya ada kebaikan ya yang diterima oleh orang itu, dan itu bisa membangun dirinya. Ya, ketika kita menjadi orang yang kuat dan melihat mungkin ya orang-orang pengikut kita ya itu lemah, kita tidak menunjukkan bahwa kita ini terlalu kuat sampai-sampai kita kehilangan kemampuan untuk menunjukkan simpati yang meneguhkan ketika menghadapi kelemahan para pengikut kita. Dan kita tidak melangkah terlalu jauh di depan pengikut kita sehingga mereka itu bisa tawar hati karena merasa ketinggalan. Ya. Dan sekalipun berada di depan sebagai seorang pemimpin, ya, karena kita kuat, tetaplah dekat dengan orang-orang yang kita pimpin supaya mereka masih dapat melihatnya serta mendengar panggilannya untuk maju. Arti yang kedua dari kesabaran dalam bahasa Yunani yaitu hupomone, yaitu bersabar terhadap hal-hal, bukan terhadap orang. Saudara tadi makrotomia itu kesabaran terhadap orang. Nah ini hipomone itu bersabar terhadap hal-hal atau terhadap keadaan. Jadi tidak menyerah kepada keadaan atau tunduk di bawah penderitaan, dan itu berkaitan dengan pengharapan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Sama ketika kita menghadapi orang-orang yang menyebalkan kita, yang membuat kita tidak sabar, tetapi kita sabar, itu ada harapan supaya orang tersebut menjadi atau bertobat menjadi baik. Ya. Seperti dikatakan dalam 1 Tesalonika 1 ayat 3. Ya, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan atau sabar dalam
terjemahan lama atau AVB. Ya. Dan Yakobus 5 ayat 7 mengatakan, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Ini bisa diterapkan ketika kita ada dalam keadaan menantikan kedatangan Tuhan, sedangkan seolah-olah keadaan itu ya tidak mendukung, ya, tapi kita tetap sabar sampai kedatangan Tuhan. Ya, jangan sampai kita menyerah. Ya, coba lihat banyak hal yang akan membuat kita menyerah kalau kita tidak belajar bersabar. Misalnya bencana alam yang membuat memporak-porandakan kota kita, rumah kita. Ya, kemudian kita ditinggalkan oleh orang yang kita kasih, mereka meninggal dunia. Kita sakit mungkin yang terus-menerus sakit berat parah yang lama. Antrian, kemiskinan, ya, atau mungkin rasa-rasa diri kita yang merasakan tidak berguna, merasakan selalu gagal, ya, kemudian gelisah, ya, dan hal-hal lain yang membuat kita tidak sabar dengan keadaan diri kita. COVID saat ini, masa pandemi, rasanya setahun kita harus bersabar dan harus makin bersabar lagi. Vaksin ada, tapi tetap kita harus bersabar, ya, karena ada lagi katanya varian baru. Tapi Tuhan menginginkan kita tetap sabar. Kejarlah kesabaran itu. Jadi ya, hipomone adalah keteguhan dan kemampuan bertahan menghadapi badai hingga akhir. Tahan menderita dalam kesulitan, ya, dengan pengendalian diri, menahan diri, rela menunggu, tekun, dan tidak pasif, melainkan kekuatan yang berpusat dan aktif, ya, untuk terus berusaha berada di jalan yang benar di dalam segala hal. Rahasia kesabaran adalah melakukan sesuatu dalam ketidakpastian, namun penuh dengan harapan. Ya, tidak ada, saudara, waktu untuk mengeluh, tetapi ikhlas melanjutkan hidup dengan semangat. Dan inilah jalan menuju kebahagiaan yang sempurna. Seperti tadi dikatakan, orang yang berbahagia adalah orang yang tekun, yang sabar. Ya, kita harus menghadapi padang gurun seperti saat ini. Dunia ini seperti padang gurun. Dan tidak ada seorang pun dapat belajar kesabaran kecuali menghadapi dunia yang hiruk pikuk dan menjalani hidup seperti apa adanya. Kalau kondisi baik, orang akan mudah bersabar. Tetapi ketika harapan-harapan kita, impian-impian kita itu tidak kita alami, akankah kita bersabar? Bahkan ketika padang gurun yang membuat kita sangat tidak kuat, jadi tidak sabar. Apakah itu, ya, bisa membuat, ya, atau justru dengan keadaan seperti itu, itulah yang bisa menjadikan kita bisa disebut sabar kalau kita memang bersabar, ya. Karena apa? Padang gurun itu mengubah sifat kejatuhan kita menjadi sifat Tuhan dan menyempurnakan karakter kita serta mengajarkan kepada kita hikmat yang dibutuhkan untuk mengolah berkat-berkat dari tanah perjanjian. Kita hidup dalam dunia serba instan, saudara.
Ya, jadi ketika kita menginginkan segala sesuatu, maka kita ingin segala sesuatu itu kita peroleh dengan cepat. Sehingga kata menunggu adalah hal yang paling sulit diterima. Nah, seperti yang dialami oleh jemaat Timotius yang dipimpin Timotius. Ya, ketika kita makin materialistis, ingin menjadi kaya, maka kita akan semakin tidak sabar, saudara. Dan itulah sebetulnya padang gurun ketika kita mengalami banyak kesulitan, sehingga kita tidak mudah ya dalam kondisi sekarang pun sama. Ekonomi, roda ekonomi berputar menjadi ya agak lambat, saudara, karena memang sulit. Ya. Nah, kita nggak boleh tuh mudah menyerah padang gurun. Kita harus hidup, dan mungkin kita dalam menjalani kehidupan ini kita terus berusaha dan berusaha, tapi jangan sampai usaha kita itu terhenti. Ya, kita hilang kesabaran di detik-detik terakhir. Jadi kita harus jaga kesabaran. Terus kejar kesabaran itu supaya tidak hilang di detik-detik terakhir seperti yang dialami oleh Musa. Musa sudah mengalami ya perjalanan yang cukup panjang 40 tahun. Saudara, sampai akhirnya detik-detik atau sudah tinggal masuk ke tanah perjanjian. Musa ditolak oleh Tuhan. Tidak diizinkan untuk masuk. Lihat saja katanya. Hanya kamu harus bisa melihat saja tanah perjanjian itu. Dia sudah belajar sebetulnya kesabaran. Karena dia sudah juga menunjukkan ketidaksabaran ketika ada di Mesir. Dia melihat orang sebangsanya dipukuli orang Mesir. Dan dia membunuh orang Mesir itu. Sehingga Tuhan mengajar untuk menggembalakan domba selama 40 tahun. Tambah lagi 40 tahun, saudara. Jadi memang sulit untuk sabar. Mudah dikatakan, tapi sulit. Maka Tuhan katakan kejar itu. Ya. Tuhan ingin supaya jangan sampai kita juga kehilangan kesabaran, tetapi tetap tekun. Ya. Ada 2 kesalahan Musa. Musa marah terhadap orang Israel. Ya, sehingga dia tidak taat kepada Tuhan. Harusnya dia hanya berbicara kepada batu untuk mengeluarkan air. Tapi dia memukul 2 kali, saudara, batu itu. Padahal ya Musa dikatakan oleh Tuhan adalah orang yang lembut hati. Tapi bisa juga saudara jatuh. Karena dia tidak sabar. Bahkan dia marah kepada orang Israel dengan mengatakan, hai orang-orang durhaka, dengarlah kepadaku. Ya, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Siapa yang mengeluarkan air? Tuhan, saudara, Allah. Tapi Musa katakan, apakah aku atau kami harus mengeluarkan air bagimu? Dan dia katakan, hai orang-orang durhaka. Dia sudah menghakimi orang-orang Israel. Bahwa dia adalah atau mereka adalah orang-orang yang durhaka. Maka Tuhan katakan, dosa Musa adalah dosa pemberontakan. Itulah sebabnya ketika ketidaksabaran datang, kita menjadi tidak taat kepada Tuhan, maka dosa pemberontakan itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Ya, kesabaran tidak dibangun dalam semalam. Ya. Dan Kolose 1 ayat 11 katakan, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan, dan menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Jadi kesabaran itu harus dikejar, karena tidak bisa dibangun dalam semalam. Dipelajari terus. Kuasa dan kebaikan Allah sangat penting dalam membangun kesabaran. Kita harus ya selalu
bersabar, bertekun, supaya kita bisa menanggung segala sesuatu. Ya, dengan kesabaran dan waktu kita akan dapat mengakhiri sesuatu yang tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan kekuatan dan kemarahan kita. Coba lihat, orang yang berhasil adalah Ayub dalam bersabar. Penderitaan Ayub lengkap, saudara. Dia kehilangan segalanya dalam kehidupan. Dia kehilangan seluruh anaknya, seluruh harta, ya, kesehatannya, bahkan sahabat, dan yang paling menyedihkan, istrinya. Tetapi akhirnya Ayub dipulihkan Tuhan. Karena Ayub memang orang yang saleh, sabar, memiliki kesabaran. Dia katakan kepada istrinya, kamu ini orang seperti orang gila. Kamu ini gila banget. Apakah kita hanya mau menerima yang baik-baik dari Allah? Luar biasa, saudara. Sikap pendiriannya luar biasa. Ya, biarlah kalau Ayub juga percaya kepada Allah. Dia bergantung, berpusat hanya kepada Allah. Dia mau terima apapun dari Allah. Biarlah kita juga berpusat dan bergantung kepada Kristus yang menjadi teladan kita. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Ya, jadilah serupa. Ya, jadilah serupa Kristus. Karena Ia adalah Tuhan yang penyayang dan pengasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Di dalam Mazmur 103 ayat 8. Ya, lihat saudara. Tiap hari Tuhan Yesus menghadapi 12 muridnya dengan bermacam karakter yang seringkali begitu egois, ingin menjadi orang yang utama, mendapatkan tempat utama, keras hati, kemudian mematikan kebenaran dan berkhianat. Yudas Iskariot melakukan itu. Dan Tuhan juga pernah mengatakan, engkau lamban mengerti. Ya, ketika ada masalah roti, saudaranya, dia tidak bawa roti dan mereka berpikir bahwa Tuhan marah karena nggak ada membawa roti. Ya, dan penyangkalan Petrus ini yang sangat menyakitkan. Orang yang dikasihinya menyangkal dia sampai dia mati di kayu salib. Bukan hanya untuk murid-muridnya, tetapi untuk orang-orang yang memusuhinya. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Ya, kesabaran akan terus melakukan kehendak Allah tanpa memandang kesulitan maupun tidak adanya dorongan. Nggak perlu kita didorong-dorong untuk sabar ya. Ketika kita mengalami mungkin ditinggalkan oleh orang dikasih atau mengalami penderitaan, orang yang menghibur kita mungkin katakan sabarlah, sabar ya. Nah, kita tidak mungkin perlu mendengar itu, tapi kita harus menanamkan dalam diri kita untuk tetap bersabar, untuk melakukan kehendak-Mu. Tidak menghendaki kompromi atau menyerah, dan terus dengan gigih dan tabah menolak untuk memohon kepada suara atau nilai lain selain yang berasal dari Tuhan. Tunggu saja Tuhan. Ya. Kesabaran berarti terus berusaha berada di jalan yang benar dalam segala hal, karena kesabaran adalah komitmen. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Yakobus 5 ayat 8 katakan. Harus bersabar dan meneguhkan hati kita. Ya. Saudara, kesabaran juga berhubungan dengan iman. Tetapi yang kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapan suatu milik yang pasti. Sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut
mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Seperti apa saudara? Ya, kita lihat iman sejati yang paling mungkin didemonstrasikan melalui kesabaran. Ketika kita sabar, orang akan melihat inilah iman sejati orang tersebut atau kita. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa sebanyak bangsa menurut yang difirmankannya. Jadi Abraham walaupun sudah tua ya, seolah harus menghapus sebetulnya harapan dia, tetapi dia tetap berharap karena dia berharap dan tetap ya percaya bahwa Tuhanlah yang akan tetap menjadikan dia adalah bapa segala bangsa seperti yang dikatakan oleh Tuhan, dijanjikan oleh Tuhan. Ya, bahkan ketika dia punya anak, ketika Tuhan minta untuk dikorbankan, Ishak mau dikorbankan saudara. Karena dia tetap berharap dan percaya bahwa Tuhan itu akan bisa menghidupkan kembali Ishak. Itulah kesabaran setelah menanti 30 atau 25 tahun ya, karena Sarah yang mandul saudara. Ya, dia tidak menuntut apa-apa dalam doanya. Ya, tapi Sarah tidak sabar sehingga dia menyerahkan hambanya perempuan yang namanya Hagar, orang Mesir itu. Ya, sehingga apa? Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka Sarah ya justru merasa direndahkan oleh Hagar, dan memang dia sangat merendahkan Sarah. Dan akhirnya penderitaan yang dialami oleh Sarah karena ketidaksabaran. Ya, sabar itu tidak menuntut dalam berdoa, karena doa yang benar berisi komitmen atas kehendak Allah, bukan kehendakku melainkan kehendak Allah yang jadi. Komitmen inilah yang akan membuat dia bertindak. Ingatlah, dia dapat melakukan jauh lebih ya dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Oleh sebab itu nantikanlah Tuhan. Itulah kesabaran ketika kita menantikan Tuhan. Jadi kesabaran berbicara juga masalah waktu menanti. Ya, saudaraku, coba lihat Musa sebelum dipanggil Allah, itu dia menanti 40 tahun di padang belantara menggembalakan kambing domba. Paulus ya 14 tahun di padang belantara untuk mendapatkan pesan dari Tuhan. Menantikan Tuhan diwahyukan di dalam dirinya, bukan sekedar kepadanya. Jadi dia tidak menantikan wahyu yang diberikan kepadanya, tetapi di dalam dirinya. Wahyu itu hidup di dalam dirinya. Ketika kita diganggu oleh perasaan telah kehabisan waktu, kita sudah jelas tidak sedang tinggal di dalam Tuhan yang memiliki kekekalan dan tidak pernah tergesa-gesa. Kedalaman dan hikmat itu muncul bersama dengan ya rentang waktu. Semakin tua dan bijaksana, maka semakin memiliki kesabaran, saudara. Ya. Nah, saudaraku, sayangnya manusia selalu berkata waktu adalah uang, dan itu muncul maka banyak makanan cepat saji. Karena apa? Mereka nggak mau membuang waktu, mereka nggak mau masak dan sebagainya, tapi nggak mau menunggu terlalu lama karena mereka berpikir uang. Waktu adalah uang. Ya. Oleh sebab itu biarlah kita tetap mau bertumbuh, saudara. Belajar dan bertumbuh, mengejar dan bertumbuh dalam kesabaran. Pertama, pertimbangkan keadilan. Kita akan bertumbuh ketika kita memiliki pertimbangan
ya, bahwa Allah itu adil. Contohnya Stefanus, ketika dia mengalami ya, dirajam, dia katakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sama seperti kata-kata Tuhan Yesus. Kemudian yakinlah bahwa kesetiaan Allah itu bekerja demi kepentingan kita. Itu dialami oleh Yusuf dan dikatakan juga oleh dia. Bahwa Allah bekerja untuk kepentingan kita. Apapun yang kita alami, Tuhan turut bekerja untuk kebaikan bagi kita. Ya. Yang ketiga, kita harus ingat ciri Allah yang lambat marah. Dan itu yang Tuhan minta supaya kita juga lambat untuk marah. Jadi ketika ketidaksabaran itu datang kepada kita, ingat selalu Allah itu lambat untuk marah dan kita diminta untuk tidak cepat marah, tapi cepat mendengar. Ya. Yang keempat, itu sadar dan terimalah kenyataan bahwa setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Saudara. Ketika kita memiliki satu pengertian atau berpegang pada kebenaran ini, bahwa setiap orang ya kenyataannya adalah punya kelebihan juga kekurangan, maka kita akan sabar. Dan ingat, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Oleh sebab itu kenakanlah kasih, saudara. Sebagai kisah yang terakhir, kita ingat, perhatikan bagaimana kehidupan Raja Wali, saudara. Di satu saat, ya ketika dia dihadapkan pada dua pilihan, antara mati dan hidup 30 tahun lagi. Dan itu saatnya adalah pada usia 40 tahun. Ya. Dan ketika dia memilih untuk hidup lagi, meneruskan hidup, maka ada satu perjuangan yang harus dia alami, dia lalui. Ya. Dan perjuangan ini sangat menyakitkan dia. Kenapa? Ya, saat berusia 40 tahun, cakar Raja Wali mulai menua dan paruhnya yang tajam itu menjadi panjang dan bengkok sampai akhirnya patah. Bagaimana paruhnya bisa patah? Bagaimana dia makan juga? Ya, kemudian bagaimana dia bisa mencengkram makanan? Ya kalau ya kukunya juga nggak ada, saudara. Ya, nah karena sudah menua gitu ya. Nah kemudian dia juga nggak bisa terbang gitu, saudara. Karena bulunya juga tumbuh lebat dan tebal, sehingga dia harus menunggu paruhnya itu tumbuh, kemudian dia gigit satu-satu untuk dibuang, dan itu sangat menyakitkan dia. Dia harus melalui masa sulit agar bisa bertahan hidup lebih lama dan dia bisa terbang kembali tinggi. Oleh sebab itu, biarlah kita bersabar seperti burung Raja Wali untuk bisa melanjutkan kehidupannya, terbang tinggi lagi. Puji Tuhan, saudara. Sebagai kesimpulan yang pertama, kesabaran mudah dikatakan tapi sulit untuk dilakukan. Namun Tuhan menginginkan kita mengejarnya. Karena sabar adalah karakter Allah, buah roh yang harus dimiliki setiap manusia Allah atau kita. Sebab itu berpusatlah kepada Tuhan Yesus sebagai teladan kita yang telah sabar sampai mati di kayu salib. Yang kedua, kita harus sabar dalam segala hal, baik terhadap orang-orang, yaitu dikatakan makrotumia atau erg, maupun terhadap keadaan atau hupomone. Yang ketiga, kesabaran berkaitan dengan komitmen untuk terus ya. Kesabaran adalah komitmen, saudara. Jadi tetap punya keteguhan ya untuk terus berjanji gitu ya, komitmen untuk terus berharap kepada Tuhan ya, dan terus beriman dan juga tetap memiliki waktu
Ya, jangan sampai hilang kesabaran yang akan membuat kita menyesal. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, tanamkan setiap firman-Mu, dan biarlah ketika kami mengerti, kami harus sabar dalam segala hal, baik terhadap orang, perlakuan orang-orang terhadap kami, orang-orang yang tidak menyukakan hati kami, juga terhadap keadaan. Karena kami harus menghadapi seluruh badai kehidupan ini dengan tetap yakin kepada Tuhan bahwa Engkau akan menolong kami, karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau sabar terhadap kami. Kami boleh meneladani Engkau menjadi orang yang sabar. Kesabaran adalah sulit dilakukan Tuhan, mudah dikatakan, tetapi kami tahu dengan Engkau kami bisa menjadi orang yang seperti Engkau, memiliki kesabaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi berkat dan dapat menjadi pedoman hidup kita sehari-hari. Sebelum kita mengakhiri ibadah pada hari ini, mari kita angkat pujian Patiently Enduring. Terkadang kita bertanya, Tuhan, mengapa semua terasa berat? Apakah aku mampu dan bisa bertahan dalam kondisi ini? Ya, kamu bisa. Sabar, engkau sedang dibentuk Tuhan menjadi seorang pemenang. Does it often feel like progress here is slow? Has it there you wonder now, can I reach the goal? Don't forget faith's heroes, they have intervened. Patience battles we must have, the crown of life to win. Patiently enduring still, don't grow weary, friend. Looking at the other of our faith, you take courage then. You will gladly carry burdens from the Lord, caring, serving in His church, sharing God's good word. Or at home you're serving, days can look the same. You were pressing on with hope, and then new trials came. Patiently enduring still, you will reach the goal. Formed and molded by God's loving hand, yours the victor's crown. Patiently enduring still, you will reach the goal. Formed and molded by God's loving hand, yours the victor's crown. Formed and molded by God's loving hand, yours the victor's crown. Formed and molded by God's loving hand, yours the victor's crown. Shalom,
Puji Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini, kejarlah kesabaran. Ya, kita harus mengupayakan, harus berusaha menjadi orang yang sabar. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus Kristuslah teladan kita. Amin. Nah, puji nama Tuhan. Atas nama Gembala Sidang dan Jemaat Tuhan GPPI Sejahtera mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yusak yang sudah menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama sehati berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, pembelajaran pagi hari ini, kami mengejar kesabaran. Kami belajar sabar, karena salah satu buah-buah roh, yaitu sabar. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Semua pemirsa, semua jemaat Tuhan GPPI Sejahtera menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati Bapak Yusak, pakai menjadi alat saluran berkat-Mu Tuhan. Berkati tambahkan hikmat buat hamba-Mu ini Tuhan. Berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya. Tuhan campur tangan di dalam setiap permasalahan hamba-Mu Bapak Yusak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sehati berdoa buat saudara seiman pagi hari ini. Tuhan lawat mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit oleh bilur-bilur-Mu sudah Engkau sembuhkan, yang menghadapi masalah persoalan, di dalam Engkau Tuhan ada pertolongan. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah juga Bapak Lifaing. Mujizat masih ada sampai saat ini. Tuhan sembuhkan ginjalnya. Dalam nama Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, Bapak Lifaing sembuh. Kami juga berdoa buat miracle, Tuhan berikan perubahan yang baik, Tuhan dalam kehidupannya, biar menjadi contoh dengan iman dan percaya. Dalam nama Yesus, Ekel berubah. Begitu juga anak Niko di Purwakarta, putra dari Bapak Dr. Hari. Tuhan jamah dia supaya ada kemajuan, ada perubahan. Dalam nama Yesus, haleluya. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Herman, pakai terus menjadi alat saluran berkat-Mu Tuhan. Pakai Tuhan untuk mendewasakan iman jemaat-Mu dan seluruh pemirsa yang mengikuti ibadah online pagi hari ini. Tuhan juga memberkati para donatur Tuhan, biar mereka tetap setia mengirimkan berkat-berkatnya untuk pekerjaan Tuhan di GPPI Sejahtera. Tuhan lawat semua Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan Kau berkati, baik keluarga Bapak Hasan, Tuhan pakai menjadi alat saluran berkat-Mu. Tuhan campur tangan dalam usahanya, dalam proyek-proyeknya Tuhan. Usaha Pak Hasan supaya mendapat proyek yang baru, baik di Jakarta maupun di Jawa Barat atau di Bandung. Bagi Tuhan tiada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup mengirimkan, oh Tuhan, sumber-sumber yang lain. Berkati Cynthia, apa yang menjadi cita-cita pergumulannya, Tuhan campur tangan. Berkati Ibu Minu, Tuhan tetap setia melayani Engkau, pakai menjadi alat saluran berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan Kau lawat Tuhan juga buat Meli, beri hati yang tenang, beri hati yang penuh sukacita, jamah iiknya dan mamahnya, oleh bilur-bilur-Mu sudah Engkau sembuhkan. Begitu juga buat Yerli, yang beberapa hari yang lalu kena penyakit cikungunya. Dalam nama Yesus, pagi hari ini dijamah, disembuhkan secara total oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sehati berdoa buat negara dan bangsa. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Indonesia dalam menghadapi gugatan Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia terkait dengan ekspor biji nikel dan larangan ekspor kelapa sawit. Tuhan, kami berdoa agar pemerintah juga terus mengevaluasi pelaksanaan vaksinasi untuk perbaikan program ke depannya supaya target 1 juta orang per hari bisa tercapai. Tuhan, berikanlah kemampuan kepada Kapolri untuk mengawasi peredaran narkoba di internal Polri agar jangan sampai barang sitaan bisa terjual dan agar polisi bersikap lebih humanis dan konstruktif. Kami juga berdoa supaya Polri dan pemerintah memastikan bahwa tidak ada sindikat pemalsu vaksin COVID-19 di Indonesia seperti yang terjadi di Afrika atau di China. Kami percaya Tuhan campur tangan dan memakai para dokter, para medis dalam menangani pasien-pasien COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu dan darah-Mu,
melalui para dokter, para medis, setiap pasien yang dijamah oleh para dokter mendapat kesembuhan ilahi. Terima kasih Tuhan, tambahkan mereka yang Engkau sembuhkan, dan sadarkan seluruh rakyat Indonesia supaya taat akan protokol kesehatan. Sehingga penyebaran COVID-19 ini lekas terputus. Tuhan mendengar seluruh doa hamba-hambamu di seluruh Indonesia yang terus berdoa. Biar Tuhan angkat ini, wabah ini. Kami percaya semua ada di dalam kendali Tuhan. Bahkan di seluruh dunia akan selesai wabah COVID-19 ini. Segala puji dan hormat dan syukur hanya bagi Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya serahkan kepada Bapak Pendeta Herman untuk doa berkat, saya ingatkan, kirimkan berkat-berkat saudara, nomor rekening yang tertera, ya. Tuhan berkati, dan jangan lupa terus jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, ya, masker jangan lupa 3M, ya, 3M. Dan juga Bapak Ibu ada satu pesan saya, Bapak Ibu mari kita terus membaca Alkitab. Beberapa hari yang lalu saya kirimkan di WA bahwa ada teknologi canggih ini kita manfaatkan, yaitu cara membaca Alkitab. Kita tinggal klik, buka, nah ikutin, mau baca detail, ikutin baca Alkitab, atau mendengarkan saja, atau yang ada gambarnya, bisa pilih. Nanti kapan-kapan saya akan kirim lagi. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat terbaik yang sudah Bapa sediakan bagimu. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa menyertai kami sekalian, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa padamu. Amin.